Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Mari kita baca suratul Fatihah. Untuk pengarang kitab ini Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dan Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani ilaihi mawalahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah berapa? Qala Sayyidina Ibrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata Ay Sayyiduna Ibrahim. Ay Sayyiduna maksudnya Tuan kami. Ibrahimu yaitu Ibrahim bin Adham. Bisalasati asya'a dengan 3 hal. Bisalasati asya'a dengan 3 hal. Ra'aitu aku melihat. Ra'aitu aku melihat al-qubra akan kuburan. Ra'aitu aku melihat al-qubra akan kuburan itu muakhishan. Muakhishan dalam keadaan liar. Muakhishan dalam keadaan liar. Ayqati'an. Ayqati'an maksudnya memutuskan. Ayqati'an maksudnya memutuskan lil qulubi bagi hati. Lil qulubi bagi hati an mahbubatihi. An mahbubatihi dari sesuatu yang dicintainya. An mahbubatihi dari sesuatu yang dicintainya. Walaisa dan tidak adalah. Walaisa dan tidak adalah ma'i bersamaku. Ma'i bersamaku mu'nisun. Sesuatu yang melembutkan. Sesuatu yang melembutkan. Ai maksudnya orang. Ai maksudnya man orang. Man orang yuskinu yang menenangkan. Yuskinu yang menenangkan kolbi akan hatiku. Kolbi akan hatiku, kata Ibrahim bin Adham. Dia bermimpi. Dia melihat kuburan demikian liar. Demikian tidak teratur. Berantakan, susah dikendalikan, dan tidak menyentuh hati. Harusnya orang melihat kuburan itu tersentuh hatinya, ini tidak. Lalu dia tidak ada orang yang berusaha menenangkan hatinya. Jadi selama ini Ibrahim bin Adham itu kan tinggal di istana. Jadi dalam istana itu dia tidak tenang. Jadi harta yang banyak, ada pengawal, ada pembantu yang tiap hari berada di lingkungannya itu, tidak ada yang membuat hatinya nyaman. Ini kan cerita tentang Ibrahim bin Adham yang tadinya tinggal di istana, kemudian dia akhirnya keluar dari istana tersebut. Kemarin kita sudah ceritakan, kebetulan ketemu dengan pengembala ayahnya. Lalu seluruh yang dia gunakan dari mulai kuda,
pakaian, perlengkapan berburu yang dia sebenarnya miliki diserahkan semua, dan dia mengambil jaket atau pakaian pengembala yang terbuat dari kulit kambing, itu saja yang dia bawa, lalu dia masuk pergi meninggalkan seluruh kekayaan yang dia miliki. Jadi penyebabnya apa? Ya itu tadi kata Ibrahim bin Adham, saya melihat kuburan. Jadi rumah saya itu, istana saya itu diibaratkan seperti kuburan yang liar, seperti tidak terurus dan tidak saya tidak tenang berada di situ. Itu yang pertama penyebabnya. Waru'aitu dan aku melihat. Waru'aitu dan aku melihat. Tariqon akan jalan. Tariqon akan jalan tawilan yang panjang. Tawilan yang panjang, ain masafatan. Ain masafatan maksudnya jarak. Ain masafatan maksudnya jarak. Ba'idatan yang jauh. Ba'idatan yang jauh fil akhirati, di akhirat. Fil akhirati, di akhirat. Walaisa dan tidak adalah. Walaisa dan tidak adalah ma'i bersamaku. Ma'i bersamaku apa zadun. Apa zadun bekal. Apa zadun bekal yu'inuni. Yu'inuni yang menolong aku. Yu'inuni yang menolong aku ala tilkal masafati. Ala tilkal masafati pada jarak itu. Lalu dia melihat atau dia pernah bermimpi bahwa dia melihat jalan panjang sekali, dan itu di akhirat. Lalu dia berpikir menempuh jalan yang panjang itu, dia tidak punya bekal. Orang kan kalau mau pergi jauh kan harus bekalnya banyak, Bu. Sementara dia tidak punya bekal. Bergelimang dengan harta di istana, berburu kerjanya, bercengkrama dengan para pembantu, dengan para pengawal. Sementara perjalanan itu jauh. Wah, saya kalau begini terus tidak akan sampai saya ke yang dituju itu. Makanya kan kalau orang-orang tasawuf itu kan Pak, Bu, dalam setiap detik, tiap menit dia tidak pernah lepas dari Allah. Itu kenapa? Takut nggak sampai nyampe situ. Kita aja nih yang masih santai-santai, ya kan? Masih bisa ketawa-ketawa. Kalau orang-orang tasawuf sudah tidak bisa ketawa lagi. Kenapa? Ya itu tadi. Jadi ibarat perjalanan akhirat itu ibarat orang jalan jauh gitu, yang harus punya ongkos, punya bekal yang banyak. Sebab kalau nggak punya bekal, ya kita tidak akan sampai ke sana. Itu yang dialami oleh Ibrahim bin Adham, sehingga dia meninggalkan semua harta yang dia miliki yang kaya itu. Dia memilih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadi pekerja yang sangat sederhana saja, tidak tertumpu kepada harta yang berlimpah di istana. Itu alasan Ibrahim bin Adham. Yang kedua, waru'aitu dan aku melihat, aku bermimpi melihat al-jabbaro akan Allah yang maha perkasa. Al-jabbaro akan Allah yang maha perkasa. Al-jabbaro akan Allah yang maha perkasa. Ay alladhi maksudnya yang, alladhi yuqhiru, alladzi yuqhiru yang memaksa, alladzi yuqhiru yang memaksa al-ibadah akan hamba-hamba, al-ibadah akan hamba-hamba ala kulli ma atas segala sesuatu, ala kulli ma atas segala sesuatu aroda yang ia kehendaki, aroda yang ia kehendaki, qadian dalam keadaan menjadi hakim, qadian dalam keadaan menjadi hakim, walaisa dan tidak adalah, walaisa dan tidak adalah li bagiku,
Walaisa dan tidak ada lali bagiku apa hujjatun alasan. Apa hujjatun alasan maksudnya ma sesuatu ya dulu yang menunjukkan ala sihhati dakwaya ala sihhati dakwaya atas keabsahan dakwaanku, ala sihhati dakwaya atas keabsahan dakwah, atas keabsahan pengakuanku gitu ya. Ala sihhati dakwaya atas keabsahan pengakuanku. Ala sihhati dakwaya atas keabsahan pengakuan aku. Jadi yang ketiga yang dialami oleh Ibrahim bin Adham ini, dia pernah bermimpi melihat Allah yang Maha Perkasa yang memaksa hambanya sesuai dengan keinginannya. Artinya saat itu dia melihat sosok yang sangat perkasa menjadi hakim. Dan walaisa li hujjatun, dia tidak punya ada argumentasi untuk menjawab untuk memenuhi kebenaran pengakuannya. Kamu punya rumahnya digunakan buat apa? Nggak bisa jawab. Kamu punya kendaraannya digunakan buat apa? Kamu punya kebunnya digunakan untuk apa? Nah, gitu pertanyaan sementara dia tidak punya alasan. Makanya dia takut. Dia berada di istana yang demikian luas, demikian gemerlap. Dan nanti kalau ditanya, bagaimana jawabnya? Nah, itulah yang ditakutkan oleh Ibrahim bin Adham. 3 hal itu. Yang pertama, kuburan yang liar, yang tidak menenangkan dirinya. Yang kedua, dia melihat ada perjalanan yang jauh, sementara dia tidak punya bekal. Kemudian yang ketiga, dia melihat ada sosok yang sangat perkasa yang menjadi hakim, dan dia tidak punya alasan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan itu sesuatu yang sangat menakutkan bagi dia, sehingga dia tinggalkan semua harta yang ada di dalam istananya itu. Wal maqalatus saniyatu wa thalathu, dan maqalah yang ke-32. An Sufyan Ats-Tsauri, dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahu, semoga mengasih sayangi, hu akan Sufyan Ats-Tsauri, siapa Allah, annahu, sesungguhnya ia, suila, ditanya, anil uns, dari al-uns, billahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma huwa apa itu? Faqala, lalu berkata, ai Sufyan, maksudnya Sufyan Ats-Tsauri, alla tasta'nisa, hendaklah engkau tidak nyaman, bikulli wajhin sobih, dengan bikulli wajhin, dengan seluruh wajah, sobihin, yang mencerahkan, sobihin, yang mencerahkan, ay musyrikin, maksudnya yang menyinari, ay musyrikin, maksudnya yang menyinari, wala, dan tidak nyaman, bisautin thayyibin, dengan suara yang enak, bisautin thayyibin, dengan suara yang enak, ay ladzidin, maksudnya yang nikmat, ay ladzinin, maksudnya yang nikmat, fissimai, di dalam mendengar, fissimai, di dalam mendengar, wasyarihin, dan melapangkan, wasyarihin, dan melapangkan, fil qalbi, di dalam hati, fil qalbi, di dalam hati, wala bilisanin,
dan tidak nyaman. La bilisanin, dan tidak nyaman dengan lisan. Wala bilisanin, dan tidak dengan lisan fasihin yang fasih. Fasihin yang fasih ay jayyidin, maksudnya yang baik, yang bagus. Ay jayyidin maksudnya yang bagus, yang baik. Jadi di dalam tasawuf itu ada istilah al-uns. Apa yang dimaksud dengan al-uns? Al-uns itu al-ma'rifah. Artinya kalau ibu di dalam ilmu tasawuf itu, kita kalau mau menyatu dengan diri Allah itu harus melewati tangga-tangga. Nanti ujungnya itu al-uns, Bu. Apa al-uns itu? Kata Sufyan ats-Tsauri, alla tasta'nisu bikulli wajhin sabih. Kalau kita sudah menyatu dengan Allah, itu tidak ada lagi wajah yang cantik, wajah yang ganteng, itu tidak ada. Karena kita sudah menyatu dengan Allah. Kalau selama ini kan ada cowok lewat depan ibu-ibu, ya kan, yang bodinya atletis, yang ganteng, maco gitu ya, sweet gitu. Itu berarti masih belum al-uns. Kalau al-uns tidak seperti itu, jadi tidak terpengaruh biwajhin sobi. Yang kedua, wala bisautin tayyib, sudah tidak terdengar lagi tuh suaranya, suara yang bagus, suara yang merdu sudah tidak terdengar lagi. Yang terdengar, yang enak di kuping itu ya suaranya Allah. Mendengar Al-Quran, mendengar pengajian, suara pengajian, itu yang nikmat, yang nyaman di dalam hati. Tidak ada yang lain. Kalau kita masih nyaman dengan organ tunggal itu belum al-uns. Jadi al-uns itu sudah tidak itu lagi. Kemudian yang ketiga, wabilisanin fasihin, sudah tidak terpengaruh lagi dengan gombalisasi. Omongan yang gombal itu, yang manis, yang enak, itu tidak terpengaruh lagi. Kenapa? Sudah menyatu dengan Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi sudah kekal keberadaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dan itulah yang kita cari. Tapi untuk sampai ke sana tangganya banyak. Sama seperti orang mau naik ke lantai 2 harus melewati tangga 1, 2, 3 sampai berapa puluh baru sampai atas. Nah, itu mungkin yang kita sedang daki sekarang ini. Cuma masalahnya diam di tempat apa naik, itu masalahnya. Naik turun, Ya kan? naik mundur, naik turun, Iya. Naik 1 turun lagi, naik 1 turun lagi. Itu kan tangganya itu 1 taubat, 2 ikhlas, 3 ridho, 4 qanaah, 5 tawakal, 6 sabar. Itu berarti turun naik tangganya itu. kadang disabar, Bisa nggak kita melewati satu-satu? kadang Nah, itu baru nanti sampai ujungnya atas al-uns itu. Ya mungkin kita tangga 1 aja, nggak naik-naik taubat ini. Ya kan? Enggak lah, nggak mau ngomongin orang lain lagi. Besok ngomongin lagi. Nah, yang kayak gitu, yang susah. Nah, makanya masih julid. jauh untuk sampai ke sana itu. Nah, itu ibu-ibu sekalian, pengajian malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, pokoknya kita nggak bisa sampai atas, ya sampai yang kita bisa aja lah. Nanti kita berupaya terus untuk supaya suatu saat bisa mencapainya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup. Kita tutup dengan baca suratul Fatihah.
terus berdoa kepada sahabat, kawan-kawan kita. Banyak kawan-kawan saya juga Bu yang kena COVID, minta doa Ustadz sama jamaahnya. Mari kita doakan, mudah-mudahan kawan-kawan saya itu, teman-teman saya, ada anaknya yang di pondok kena COVID juga. Mari kita doakan, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya karim, lam bihaqqi suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah farijal am ya kashifal gham. Ya man la yaqti fa ma dafi al balaya amma yadafi al balaya rahmatan subhanahu wa ta'ala fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya mohon maaf. Wa mlal muwaffiq ila kamutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.